Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu terus menerangi kami. Dan kuasa kasih-Mu Tuhan melingkupi kami, melindungi kami, menolong kami. Kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian. Saudara, ada hal klasik yang seringkali mengelabui kehidupan anak-anak manusia. Dan baru disadari setelah mereka masuk dan terjebak dalam sebuah masalah ataupun pencobaan. Semua diawali karena kurang memiliki kemampuan dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Saudara, kebutuhan itu adalah suatu keinginan manusia terhadap sesuatu barang atau jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki, ingin dilakukan hanya untuk sebuah kepuasan. Firman Allah mengatakan bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Filipi 4 ayat yang ke-11. Dan renungan pagi hari ini, saudara, dengan tema jangan membiarkan pencobaan datang. Bacaan kita ada di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama membacanya, saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-13, firman Allah mengatakan dengan jelas, dan ini sesuatu yang harus kita yakini bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai dan tidak pernah mencobai siapa. Tetapi pencobaan itu datang dari keinginan-keinginan di dalam hati kita. Diseret dari apa yang baik, kemudian dipikat untuk melekat pada apa yang buruk, bahkan jahat. Diseret artinya dipaksa, didesak secara paksa. Dan dipikat, terpikat, akhirnya masuk di dalam tertipu oleh sesuatu yang menimpa. Saudara, perlu diketahui bahwa di dalam setiap keinginan-keinginan kita, si iblis itu selalu ingin menungganginya, saudara. Iblis akan memakai strategi-strategi dan tipuan-tipuan kuno, saudara. Dan dengan pola yang sama untuk mencobai kita. Seperti yang dia lakukan ketika ia mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden. Seperti yang dia lakukan ketika mencobai Yesus Tuhan kita. Alkitab menunjukkan kepada kita, Alkitab memberitahu kepada kita tentang cara-cara iblis ini, Tuhan. Dan ini sebuah peringatan untuk kita. Kalau di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11, dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, tapi pada hari ini kita mau belajar bagaimana ada langkah-langkah dan strategi si iblis untuk memberikan atau untuk mencobai kita. Pertama, saudara, awalnya iblis itu akan mengenali ada sesuatu keinginan di dalam hati kita.
Dan keinginan yang mulai dari keinginan yang normal, yang logis, sampai pada keinginan-keinginan untuk merasakan kesenangan dan kepuasan diri. Iblis akan coba mengenali itu. Dan pencobaan dimulai ketika iblis mengusulkan dalam pikiran kita untuk menyerah pada sebuah keinginan-keinginan yang jahat. Keinginan-keinginan yang salah. Ya, bisa jadi dengan cara yang salah. Bisa jadi dalam waktu yang salah. Dan juga dengan mencari jalan pintas. Saudara, iblis selalu berbisik. Oh, kamu layak mendapatkannya. Kamu harus memilikinya sekarang. Oh, itu akan mengasihkan dan menyenangkan. Bukankah itu akan membuatmu lebih baik? Itulah bisikan si iblis. Dan selanjutnya, strategi yang kedua, iblis akan menaburkan benih-benih keraguan-raguan. Keraguan tentang firman Allah. Apa benar ini langkah yang salah? Apakah benar Allah melarang hal ini? Benih keraguan itu akan terus ditaburkan di dalam hati kita. Dan selanjutnya, strategi yang ketiga, dia akan menipu kita dengan tipu daya dan dusta. Ia akan berbisik kembali kepada kita. Oh, kamu tidak akan mati dengan melakukan ini. Ya, dengan ini kamu bisa akan lebih kuat. Sudahlah, gak ada orang yang tahu ini. Bukankah semua orang juga melakukannya? Ayo, itu akan memecahkan masalahmu, bukan? Dan seterusnya. Iblis coba memperdaya kita dengan tipu dan dusta. Dan akhirnya, saudara, langkah strategi dia yang keempat. Dia ingin membuat kita tidak taat. Semua pertimbangan-pertimbangan kita dibuatnya kalah. Kita dibuat menyerah pada keinginan yang begitu menarik perhatian kita. Ya, akhirnya kita lebih mempercayai kepada tipu daya dan dusta yang dia terus bisikkan kepada kita. Sehingga kita melanggar kehendak Allah dan kita tidak taat kepadanya. Dan masuklah kita ke dalam masalah dan pencobaan. Ayat pokok tadi, saudara, itu adalah sebuah peringatan buat kita, buat saya dan saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi waspadalah, saudara. Seringkali kita pun mengira bahwa pencobaan itu datangnya dari luar. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa semua itu dimulai dari dalam hati kita. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Saudara nanti membaca. Di sana menunjukkan bahwa semua berasal dari dalam diri hati kita. Ada 13 gerbong pikiran dan keinginan jahat yang dapat menyeret kita pada sebuah kebinasaan, saudara. Keinginan jahat seumpama bahan bakar, saudara. Bahan bakar yang siap menghanguskan kita. Jadi waspadalah terhadap pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan yang jahat ini, saudara. Ibrani 3 ayat 12 katakan waspadalah. Mari kita baca, saudara. Ibrani 3 ayat yang ke-12.
Waspadalah hai saudara-saudaraku, supaya di antara kamu yang terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi waspadalah saudara. Jadi tetap kuatlah di dalam iman dan percaya kita kepada Allah. Jangan ragukan kasih dan kuasa-Nya. Dan tetap taat kepada kehendak Allah. Supaya kita dapat bertahan ketika segala sesuatu, keinginan-keinginan kita muncul. Kita bertahan. Kita tidak mudah dalam menghadapi tipu daya si iblis. Seperti Raja Daud, saudara. Raja Daud di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-35. Ini adalah sebuah contoh yang sangat baik buat kita semua. Saya bacakan untuk saudara. Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Bagaimana Daud memiliki keinginan dalam hidupnya itu hanya Allah saja. Dia berani mematikan semua keinginan dagingnya, semua hasrat hatinya, sampai habis lenyap. Tidak ada lagi yang diingininya di bumi ini, hanya Allah. Daud menjadikan Allah satu-satunya keinginan dan kebutuhannya. Menjadikan Allah harta abadi. Dalam mengikut Yesus pun sama saudara. Seharusnya memang kita sudah tidak perlu memiliki keinginan jahat lagi. Karena segenap hidup kita sudah menjadi milik Allah. Bukan milik kita sendiri. Jadi saudaraku, mari. Allah berjanji akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Ya memang benar keinginan yang baik itu akan memotivasi kita untuk bekerja lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih tekun. Tetapi waspadalah dengan keinginan-keinginan yang jahat. Yang dapat membawa kita jatuh ke dalam pencobaan dan penderitaan. Jadikanlah Allah satu-satunya keinginan dalam hidup kita. Dan menjadikannya harta abadi yang mulia di dalam kekekalan kita. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sudah diingatkan untuk kami tetap waspada terhadap keinginan-keinginan kami yang kadang-kadang keinginannya itu jahat. Tolonglah kami Roh Kudus. Tolonglah kami untuk kami tetap bertahan. Kami tetap taat kepadamu Tuhan. Untuk kami tetap kuat dan tidak meragukan kasih kuasa-Mu. Sehingga ketika semuanya itu datang, kami boleh menghindari pencobaan ini. Hanya dengan kuasa-Mu Tuhan, kami sanggup melakukannya. Menghadapi tipu daya dari si iblis. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, teruslah terangi kami. Tolong kami, untuk kami boleh menjadikan firman pada pagi hari ini landasan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.